Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari Undang-Undang Dasar 1945, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 bab 2. Materi lanjutan kali ini itu membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi, naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia, di mana semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar ini akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia tentunya. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini ada dua versi. Itu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini itu masih kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu berada paling atas ya. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiga peraturan pemerintah. Keempat peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Hierarki peraturan perundang-undangan yang kedua yang terbaru ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana ada tambahan sedikit ya. Itu namun tetap Undang-Undang Dasar tahun 1945 masih berada di posisi paling atas, yang pertama. Lalu yang kedua ada DAP MPR. Ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Kelima ada peraturan presiden. Keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Kamu bisa lihat seperti ini hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi. Itu seperti bentuk piramid ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 berada di posisi paling atas puncak, di mana undang-undang yang lainnya itu harus mengikuti, tidak boleh berseberangan. Ada TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah mengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Lalu kita lanjut membahas tentang manfaat
Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana akibatnya jika tidak memiliki Undang-Undang Dasar. Jadi manfaat Undang-Undang Dasar itu adalah bagi warga negara serta bangsa dan negara merupakan sebagai alat kontrol, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan, serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Begitu juga ada manfaat yang lain seperti menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara. Lalu akibat jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, itu ada 4 akibatnya, bisa kalian lihat di sini. Perpecahan, bubarnya NKRI, tidak ada keadilan, dan yang terakhir tidak ada kepastian hukum. Saya akan jelaskan satu persatu. Jadi tidak adanya kepastian hukum ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga stabilitas nasional tidak dapat terwujud dan menjadikan Indonesia semakin dekat kepada jurang disintegrasi bangsa. Lalu akibat yang kedua, terjadi perpecahan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehidupan bangsa dan negara yang jika diklarifikasi lebih dalam juga mengatur tentang kehidupan bermasyarakat antar warga negara, sehingga perpecahan antar warga negara tidak akan terjadi. Namun negara Indonesia memang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga jika tidak ada alat pemersatu serta tidak ada aturan pokok yang mengatur tentang persatuan, maka dapat terjadi perpecahan. Yang ketiga, terjadinya ketidakadilan. Negara yang adil merupakan negara yang menjadi dambaan semua warga negara yang berada di suatu negara. Keadilan di mana-mana harus ditegakkan. Seandainya tidak ada undang-undang dasar, maka tidak ada aturan yang mengatur tentang keadilan. Hanya orang yang berkuasa saja yang akan mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Kehidupan seperti ini akan menjadi semakin parah dan rusak. Dengan demikian, maka harus adanya peraturan yang mengatur keadilan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kehidupan masyarakat mengaruh kepada ketidakharmonisan. Jadi keharmonisan dalam masyarakat akan tercipta jika aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut berjalan dengan semestinya, serta masyarakat menyadari akan pentingnya peraturan tersebut. Jika tidak ada Undang-Undang Dasar 1945, akan terjadi ketidakadilan, perpecahan, dan sehingga timbul ketidakharmonisan dalam masyarakat. Bisa juga akan menyebabkan perang saudara. Jadi perpecahan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat dapat menimbulkan terjadinya perang saudara, yaitu perang yang terjadi di antara warga negara Indonesia itu sendiri. Yang terakhir, bisa mengakibatkan bubarnya NKRI. Jika sudah terjadi peperangan saudara, maka dapat memicu bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia ini kuat dan bisa bersatu karena warga negaranya yang dapat menciptakan suasana aman dan adil. Jika Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak ada, maka tidak ada aturan pokok sehingga semua yang ada tidak berjalan dengan serasi, akhirnya dapat menghancurkan negara NKRI itu sendiri. Terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
adalah bahwa Undang-Undang Dasar sangat berperan penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan stabilitas nasional. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia, serta Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa like dan share. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya.